Dengan strategi dalam e-commerce ya. Strategi dalam e-commerce. Kita lihat strategi dalam e-commerce ini seperti apa. Bahasannya adalah kita bagaimana membangun satu komunikasi kepercayaan dari produsen ke konsumen. Terus prinsip dalam bangun kepercayaan itu polanya dan bagaimana strategi untuk kompetisinya. Ya, uh, ini perubahan dari cara bisnis yang sebelumnya memang tidak ada atau tidak menggunakan internet, sekarang menggunakan teknologi internet. Jadi perlu ada satu kepercayaan bisnis di internet. Nah, apa yang perlu diperhatikan yaitu menjamin adanya satu transaksi bisnis yang uh, apa, terjamin gitu ya, transaksi bisnisnya. Nah, dibanding kita harus bertemu si penjual dengan pembeli, bisnis seperti ini pembeli dengan penjual tidak ketemu sehingga dan penjual juga pembeli juga tidak merasa apakah ini aman atau tidak gitu ya. Kalau kita melakukan pembelian lewat aplikasi online kan kita was-was juga apakah ini aman atau tidak, barang yang datang ke kita ini sudah sesuai atau tidak, atau justru sesuai uang yang kita berikan malah hangus gitu. Nah, ini bagaimana kita membangun satu kepercayaan bisnis seperti itu ya. Jangan-jangan ada anggapan di masyarakat saat kita menyebarkan flyer di internet, orang akan mikir-mikir ini bisnisnya benar atau tidak gitu. Oke, kita lihat bagaimana sih strateginya. Ada yang ketiga, artinya adalah menunjuk satu untuk pembayaran dari pembeli. Dan pembayaran lewat bank langsung, dan si konsumen harus barang atau COD, cash on demand. Berarti harus ada satu kepercayaan si penjual menyampaikan barangnya ke pelanggan di tempat. Kalau tidak ada kepercayaan, barang dikirim, pelanggan justru tidak membayar. Nah, ini yang harus dijawab, kepercayaan ini harus dibangun ya. Kemudian ada beberapa prinsip yang dilakukan untuk membangun kepercayaan itu, bahwa yang pertama, trust is not blind, bahwa rasa percaya itu tidak buta ya. Nah, pembeli dengan harus mengenal di pembeli ya. Makanya di aplikasi si pembeli harus letakkan data pribadinya, namanya, alamatnya, nomor handphone, itu harus sejelas mungkin. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengenal pelanggan kita ya? Dengan alamat rumah kita akan tahu, oh ini rumahnya ada di mana, perumahan kah, perumahan menengah kah, perumahan elit kah, atau di rumah-rumah penduduk, masuk gang dan lain-lain. Harus kita kenali itu.
Jadi bahwa trust is not blind. Oke. Kita juga bisa menservis. Kemudian trust need boundary. Nah, kepercayaan yang tanpa batas adalah tidak realistis. Kita percaya saja dengan pelanggan kita. Itu tidak realistis. Jadi betul bahwa pelanggan harus kita data. Namanya harus kita punya data identitas pelanggan. Jangan sampai tanpa batas, pokoknya kirim aja. Tidak seperti itu. Kemudian trust demand learning. Kepercayaan membutuhkan proses. Jadi tidak cuma sekali. Belajar dari Tokopedia saat si penjual menerapkan itu hanya 3 kali. 3 kali pelanggan mengajukan COD, tapi selanjutnya tidak boleh. Dia harus bayar duluan. Begitu. Itu berarti menandakan satu kemampuan ya untuk dan si penjualnya di sisi penjualnya ada satu ya, belajar dari situ. Jadi trust demand learning. Kemudian trust install bahwa siapa yang melanggar ya harus dikeluarkan. Kalau dia sudah pesan COD tapi ternyata pelanggannya tidak membayar, pelanggan melakukan prank, sudah dicoret ya. Begitu juga yang online ya, angkutan online itu. Kalau ada yang melakukan order kemudian cancel, order lagi, cancel lagi, berapa kali itu harus di kalau tidak dia akan melakukan seperti itu ya. Dan pesan makanan ternyata cancel ya, seperti itu. Nah itu harus di blacklist, kalau tidak dia akan melakukannya lagi seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada trust need boundary. Tujuan dari setiap kelompok kecil ini harus mendukung tujuan. Jadi kita bikin satu tim-tim kecil ya, tim-tim kecil tapi kita tahu proyeksi ke depannya apa. Programmer satu perusahaan tidak perlu, walaupun misalkan kita memulainya adalah programmer semua, tapi programmer harus di setting berapa orang gitu ya. Pimpinan walaupun backgroundnya programmer tidak perlu dimasukkan dalam programmer, tapi dalam manajemennya, urusannya manajemen, dan programmer harus dibentuk kelompok-kelompok kecil. Begitu juga marketing, begitu juga yang lainnya. Tujuan besarnya adalah tercapainya satu bisnis. Oke, trust need ya, trust need touch. Bahwa kepercayaan ini memerlukan sentuhan personal. Apakah personal ini bisa dipercaya atau tidak? Kemudian trust required leader, bahwa kepemimpinan ini membutuhkan pemimpin yang dipercaya. Kalau pemimpinnya tidak dipercaya, ya, pelaku usaha, milik usaha, ternyata orang yang asalnya korup, pasti tidak dipercaya. Itu kecuali masyarakatnya sudah dibutakan oleh uang, ya. Jadi kalau misalkan korup, dia akan melakukannya lagi, begitu seterusnya. Kan itu membutuhkan satu rasa. Jadi siapa leadernya? A, si B, kita harus tahu leadernya dapat dipercaya atau tidak.
Kita lihat menggali strategi, kita buatkan satu analisis seperti ini, SWOT ya. Ada strength, ada weakness, ada opportunity dan threat. Kita harus buatkan seperti ini. Strength dengan weakness itu adalah merupakan faktor internal. Ya, karena kekuatan dan kekurangan ini, kelemahan ini adalah berasal dalam diri kita sendiri, dalam perusahaan sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah peluang dan ancaman. Ya, peluang dan ancaman. Nah, kita buatkan. Kekuatan. Produk kita apa sih? Apa yang menjadi kekuatan dari produk? Menjadi kekuatan dari perusahaan kita. Kemudian kelemahannya, apa yang menjadi kelemahan dari produk? Apa yang menjadi kelemahan dari perusahaan kita? Opportunity. Bagaimana dengan strength ini bisa memanfaatkan peluang? Apa ancaman terhadap kekuatan? Apa yang menjadi ancaman terhadap kelemahan? Harus kita antisipasi. Ya. Strateginya digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Ya. Tidak bisa menghindari sekian persen, tapi harus memperkecil ancaman itu supaya tidak berdampak besar terhadap perusahaan, terhadap bisnis kita. Okay. Dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian perilaku konsumen. Nah, ini merupakan kalau di kuliah bisa dipelajari di data mining, perilaku konsumen dalam manajemen juga bisa. Nah, perilaku konsumen ini merupakan satu keingintahuan terhadap perkembangan dan tren baru. Tren baru. Keingintahuan terhadap perkembangan. Nah, di saat kita memasarkan barang, kalau mengena terhadap kebutuhan, orang akan cenderung untuk ingin tahu dulu. Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, perlu iklankan, ingin tahunya. Kita pelajari perilaku. Jadi iklan harus bisa menarik minat dari konsumen. Kemudian keingintahuan untuk perbandingan. Kalau kita punya produk, bisa dibandingkan harganya dengan produk yang lain. Apakah kita berada di atasnya atau seimbang atau justru di bawah. Orang akan meneliti apakah sih karena harga kita berada di bawah. Nah, ada juga beranggapan bahwa mungkin produknya kurang, kualitasnya kurang baik, ya, karena harganya murah. Padahal belum tentu juga, ya. Tapi ada anggapan, akan ada anggapan seperti itu. Ya. Jadi konsumen juga meneliti, dari perbandingan ini meneliti. Lihat juga notifikasi dari pelanggan yang lain. Makanya ada rating-rating. Ya, kalau kalian download aplikasi juga di situ ada ratingnya. Saat mau download aplikasi dicek dulu ratingnya bagus atau tidak. Kalau ternyata notifikasi atau ratingnya kecil, notifikasinya banyak yang kecewa, kalian gak usah download, kan? Gak usah install.
Begitu juga yang di bisnis seperti ini, orang akan melihat. Nah, kalau kalian ada kebutuhan misalkan untuk membeli satu komputer, kalian cek notifikasinya, cek di internet. Kalau laptop bagus tidak, lihat. Kalau di situ banyak orang yang kecewa, jangan beli, walaupun mungkin secara tampilan bagus dan harga murah. Tapi jangan beli, karena akhirnya kalian akan merasa kecewa. Begitu juga yang lainnya. Itu perilaku konsumen ya. Jadi udah banding-banding, dia kepo, rasa ingin tahu, nyoba-nyoba, perbandingan. Dari semua itu dia meneliti akan meneruskan bisnis atau tidak, ya, melakukan transaksi atau tidak. Jadi harus kan karakternya. Nah, jadi dari yang tadi, dari saya jadi paham bahwa konsumen ini kritis. Jadi pula kalau mereka mencap-mencap, ya tidak ketahuan kan rumahnya di mana, orangnya di mana. Secara online banyak yang eh, apa namanya terasa bebas untuk membeli. Jadi sangat kritis. Kalau memang produk kita jelek ya, mereka akan apa menuliskan produknya jelek secara membagi. Sensitif terhadap harga. Harga berapapun mereka bandingkan. Sensitif juga terhadap kualitas. Kalau kualitas layanan, kualitas barang, kualitas jasanya kan sudah selesai. Ini. Dan adanya jaminan atau jadi kalau barangnya tidak sesuai bisa dong ditukar seperti itu ya, bisa ditukar. Jadi ini karakter dari konsumen ebis dan kita harus siap terhadap karakter-karakter ebis. Oke, adanya perkembangan di cyber, ada e-commerce ini menjadi adanya perubahan dari pola konsumen, ya, pola konsumen. Pola belanja yang tadinya tradisional, datang ke toko, datang ke pasar, sekarang hanya di rumah saja. Begitu juga pola pemilihan barangnya, tidak perlu muter-muter, satu mall diputar-putar, cukup di aplikasi, kalian searching barangnya, sudah ketemu barangnya. Kemudian ke pola transaksi, yang asalnya transaksi kita cash, kita harus ngambil dulu, harus bawa dulu uangnya. Kalau kita bawa uang dalam jumlah besar, datang ke pasar yang berjubel, ada kejahatan dan lain-lain, kita tidak tahu. Jadi pola transaksinya berubah. Yang tadinya cash, sekarang berubah sudah menjadi finance, ya, transfer finance. Kemudian pola konsumsi berubah, pola perolehan produk, ya, karena kita tidak perlu datang, barangnya yang datang, delivery. Pola pembayaran berubah, pola komunikasi dengan pembeli juga berubah, cukup melalui chat, itu ada perubahan. Oke,
Strateginya ada, kita lihat strategi seller control electronic marketplace, buyer control e-marketplace, neural control e-marketplace. Oke, strateginya. Apakah penjual ini menguasai marketplace, atau buyer pembeli menguasai marketplace, atau neural ya menguasai marketplace. Kita lihat bagaimana si konsumen ini membuat satu keputusan secara orang. Kita tahu ini dari studi terhadap customer. Kita tahu customernya, karakteristiknya, lingkungannya, bagaimana keputusan membelinya, kemudian sistem supply chain-nya, dan stimulusnya. Ya, kita tahu ini melalui satu proses. Kita sebagai pelaku usahanya harus bisa membuat sekian banyak data ini. Ya. Jadi kenapa di bisnis-bisnis ternyata dia membuat satu membership ya, supaya kita tahu karakteristik personal konsumennya. Ya. Dari sekian banyak item-item, mereka juga tahu karakteristik lingkungannya apa. Oh, ternyata kita berada di komunikasi ini, pelanggan kita keluarganya begini, sosialnya begini. Nah, ini mereka pelajari, ya. Dibuatkan dalam karakteristik personal. Kepribadian kita pelajari. Keputusan membelinya dipelajari, dan seterusnya. Semua ini akan dipelajari dan coba di data mining, di mining. Dengan data-data itu mereka akan melihat, oh ternyata sekian persen penduduk di sini membeli produk ini. Per tanggal berapa? Per tanggal sekian. Per periode ini. Lihat trennya. Bulan ini produk mana yang paling tinggi? Bulan ini produk mana? Produk ini terus gitu. Mereka pelajari. Sehingga di situ mereka bisa menyediakan stok lebih. Kalau yang sekiranya barangnya jarang laku, jarang dibeli, maka dia akan mengurangi atau bahkan menghilangkan. Gitu. Buat apa mereka menyediakan kalau ternyata barang itu tidak laku? Nah, dipelajari kenapa sekarang selalu ada member-member. Yang retail mungkin eh, tidak membutuhkan data konsumen kita, tapi dengan kartunya mereka juga tahu, oh kartu A ini dia belanja mingguan, kalau si kartu ini dia belanja bulanan, tapi setiap bulan dia belanjanya sekian juta ya. Jadi ketahuan si A, pemegang kartu A, dia belanja mingguan dengan rank sekian ratus. Terus si B dengan kartunya, nomor kartunya B, dia belanja bulanan dengan rank harga sekian belanja. Itu mereka pelajari. Ya.
Untuk lingkungan kenapa tidak kalau yang retail-retail? Karena biasanya kan kecil-kecil lingkupnya, ya, kecil lingkupnya, misalkan di perumahan, kecil, jadi ranknya tercover. Jadi itu secara, kemudian jadi ada perorangan, ada organisasi, ini hampir sama. Bagaimana keputusannya? Ya, ini dipelajari. Sistem kontrol termasuk keputusan membelinya bagaimana, organisasinya bagaimana, bagaimana kebijakan. Tadi melihat kebijakan tadi, apakah produk itu akan ditambah stoknya atau dikurangi atau bahkan dihilangkan. Struktur organisasinya berpengaruh. Ya, siapa yang menjadi leader di marketing? Apakah ada sentralisasi atau desentralisasi dari kepemimpinannya? Ya, biasanya ditunjuk manajer-manajer marketing, manajer-manajer yang mengatur stok, ya, yang mengatur operasional. Sentralisasi manajer atau justru desentralisasi. Ya. Kemudian strategi untuk menghadapi kompetisi. Ada cost leadership, ada diferensiasi, ada fokus, ada grow, alliance, innovation, internal efficiency, customer oriented. Nah, banyak strategi. Ya untuk yang sekarang mungkin sudah bertambah karena perkembangan keilmuan bertambah gitu ya. Cost leadership. Oke. Kita buat semacam matriks cost leadership. Cost leadership. Bahwa TI ini digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Ya, menyederhanakan proses bisnis dan biaya. Itu TI. Itu dari cost leadership. Nah, secara perusahaan, apa sih perusahaan yang melakukan ini? Ada buy.com, ada Priceline, dan eBay. Strateginya, dia menyusun harga online, tawar menawar secara online kalau yang baik. Tapi kalau price dengan eBay, lelang. Jadi tidak menentukan harga, kalau barang A ini harganya sekian, tapi di sini melalui lelang. Ya, ini manfaat. Kemudian diferensiasi bahwa TI ini digunakan untuk mengurangi keunggulan. Ya, diferensiasi. Ya, perbedaan dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan. Nah, bisnis kita apakah fokus di dalam produk dan layanan atau hanya layanan saja, layanan jasa, ya, atau hanya produk saja. Perusahaan yang melakukan diferensiasi ini adalah Magnet, Ross Operating Value, dan ya, Consolidate Worldwide. Ya. Terus inovasi bahwa TI ini digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang baru, ya, inovasi. Inovasi bahwa TI ini digunakan untuk menciptakan satu produk dan layanan yang baru. Jadi inovasi. Apakah usaha kita memanfaatkan teknologi ini untuk cost leadership, diferensiasi, atau inovasi? Ya, pertanyaan besar itu. Lihat manfaatnya. Grow, alliance, ya. Grow ini digunakan untuk mengelola ekspansi,
Allianz ini TI-nya membuat organisasi virtual. Lihat manfaatnya. Ya. Model pembangunan relasinya. Ada konsumen, ekspor, pemasaran, konsumen menentukan media, konsumen membuat keputusan, detail transaksinya, update ke database-nya, membentuk segmen pasar, promosi, dan media. Bagaimana kita membuat satu media baru sebagai layanan yang terbaik. Ya. Mobile banyak di store, sebelumnya adalah web, tapi ternyata web tidak banyak menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, dibuatkanlah aplikasi sehingga terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Karena tidak jarang orang kan jarang juga yang akses ke web. Kalau ada aplikasi itu lebih menguntungkan. Seperti kemarin saya pakai online dan live meet, web-based. Yes, tapi ternyata ada beberapa kendala sehingga orang menganggap dengan aplikasi yang lebih stabil. Itu salah satu contohnya. Oke, strategi berikutnya memperkenalkan situs ada online dan offline. Ya. Online, kalau online bagaimana? Oke, ya menggunakan internet, gitu ya. Kalau offline kita sebar flyernya, tapi toko kita offline, tidak online. Atau dua-duanya, tidak sekedar online tapi juga offline, kita juga melayani yang konsumen yang datang ke toko. Banyak cara untuk yang online, ada email, ada URL, dan lain-lain. Kita bisa pelajari. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Hootsuite ya, untuk yang online ini. Berapa persen di Indonesia yang melakukan akses terhadap berapa persen yang melakukan akses terhadap media sosial. Nah, itu ada. Kalian bisa pelajari sehingga kalian bisa melakukan memperkenalkan kalian secara online. Berada di mana ya? Ini untuk yang lain. Sensitivitas harga bahwa ini harga yang kompetitif, konsumen juga peka terhadap pengeluarannya. Jadi di saat harga sekian ya ada diskon berapa persen, ya kan? Ya ini ada harga dan mutu. Harga semakin tinggi, semakin tinggi juga. Ya. Sekarang harga rendah berarti mutu atau kualitas tidak baik menjadi. Ya. Oke, yang tadi strategi. Nah ini tahun 2017 ada Hootsuite ini mengeluarkan bahwa akses internet di Indonesia ini adalah sekian juta. Ya, hanya 50%. Ini akses internet. Dari internet ini yang mengakses ke aktif di media sosial ada 106 juta ya, 106 juta. 40%-nya dia akses ke media sosial. Dari sini media sosial ternyata orang yang melakukan akses secara mobile ini malah jauh lebih tinggi. Ada sekitar 371,4 juta itu melakukan mobile.
Kalau ini media sosialnya, tapi browser. Ini juga browser. Ini sudah melalui aplikasi ini komputer. Ini dalam aplikasi mobile. Ada sekitar 371,4 juta. Ya. Kenapa begitu? Karena satu orang mungkin punya 2-3 perangkat mobile. Jadi dia lebih tinggi. Dan yang aktif di mobile sosial, ya, untuk mengakses media sosial 93 juta. Ya, ini aktif di sini, ini aktif di sini. Mengakses mobile. Ini secara keseluruhan ini mobile. Jadi di sini ya, ada sekitar 14 juta ya yang menggunakan browser, menggunakan komputer. Sisanya media sosial 92%, 2 juta itu aktif media sosialnya secara mobile. Ini adalah di Indonesia. Berarti ini adalah lahan pasar kalian. Ini adalah lahan pasar kita. Ya. Ini Januari 2017. Dan sekarang 2000 berarti sudah lebih tinggi lagi dari sini. Ada perubahan lagi. Ya. Supaya ini dilakukan oleh Hootsuite. Ya, Hootsuite. Oke, kita lihat pengguna Facebook di tahun ini, 2018. Bahwa pengguna Facebook di Indonesia berdasarkan gender dan usia adalah ini. Yang paling banyak di antara mana? Ini. Generasi muda. Kisaran 18 sampai 34. 18 sampai 34. Itu yang Facebook. Jadi pasar kita ada di sini nih. 18 sampai 34. Kemudian akan usia lagi ya, dan gender. Yang aktif di Instagram adalah 18 sampai 34 lagi. Jadi pasar potensial di sini. Tapi tentunya karena potensi pasarnya besar, persaingan pun semakin tinggi. Persaingannya semakin tinggi. Jadi iklan-iklan yang melalui Facebook dan Instagram itu lebih banyak iklan-iklan untuk kalangan ini. Ya, ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Saya akan buka mute-nya. Oke, sekarang mic-nya sudah on semua. Yang mau ditanyakan silakan. Oh iya, ini Pak untuk analisis SWOT. Noka? Berjuang kan? Sebelumnya, kalau misalkan sebelum itu kan kita itu terus juga bakalan ujung ingat kamu jangan kalau misalnya kita menganalisis sebelumnya pasti bakalan banyak analisis kita yang melenceng atau bahkan yang nggak masuk gitu. Jadi analisis SWOT-nya
Eh, Jadi analisis SWOT-nya apakah sebelum atau sesudah gitu ya bisnisnya dilakukan gitu ya? Gitu yuk. Iya, Pak. Oke. Analisis SWOT ini boleh dilakukan sebelum dan sesudah ya. Pertama, kita harus mengetahui pasar kita. Ya. Sebelum kita terjun, kita harus melakukan analisis SWOT itu dilihat dari untuk mengetahui potensi kita apa sih. Kita punya strength, kita punya weakness. Ya. Jadi sebelum diluncurkan kita harus melakukan itu. Tetapi pada implementasinya kita tidak bisa terfokus di situ sebelum usaha itu dilakukan. Lempar dulu ke pasar, ya, sehingga kita punya data yang real, gitu. Sebelum usaha kita melakukan analisis SWOT dan usahanya tidak dilakukan, tidak dilempar ke pasaran, percuma karena kita akan mendapatkan data berdasarkan asumsi, gitu ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa A ini menjadi kebutuhan kita? Karena produknya kan belum di launch ke pasar, gitu. Nah, jadi sebaiknya memang dilakukan sebelum, tapi pada saat produk kita di launch ke pasar, kita juga melakukan analisis berdasarkan data dari pasar. Analisis SWOT lagi, itu seperti trial and error. Nah, dari situ kita akan mempunyai data real. Apakah benar A ini menjadi kekuatan kita? Apakah benar B ini menjadi kelemahan kita? Gitu ya. Nah, misalkan gini, ada bisnis yang terpaku atau terpaut pada nama si pemilik, gitu ya, nama si pemilik. Orang akan beranggapan, oh karena pemiliknya si A, pasti kualitasnya bagus. Pemiliknya si A berarti ininya bagus. Pemiliknya dia. Tapi begitu itu anggapan di sebelum. Tapi begitu produknya diluncurkan, ada satu apa namanya data real. Kita survei lagi. Betul tidak bahwa nama ini akan mempengaruhi strength dan weakness-nya perusahaan, strength dan weakness-nya produk gitu ya. Di analisis kan sebelum dan pada saat itu diluncurkan produknya. Sebelum saja kita hanya mendapatkan data asumsi masyarakat. Tapi kalau setelah produk itu diluncurkan, usaha kita sudah berjalan, kita akan mempunyai data real. Gitu. Ya, oke? Okay? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau yang mau bertanya silakan dibuka aja, di unmute mic-nya atau bisa nulis di chatting. Pola konsumsi. Ada lagi pertanyaan? Atau kita cukupkan? Nah, hasil kalau kalian punya satu ide usaha, kalian coba survei atau ngambil ke akses ke aplikasi yang tadi Hootsuite, coba cek untuk yang terbaru, survei terbarunya.
pengguna internet di Indonesia ini seperti apa. Itulah pasar kalian. Ya gitu dulu ku Ini Pak. cara melakukan pola konsumsi. Maksudnya pola konsumsi bagaimana nih? Nah, gini. Yang tadi, ya, disebutkan tadi. Di situ kan ada beberapa pola ya Pak. Lupa tadi aku Pak pola apa aja. Tapi di situ tuh ada tercantum pola konsumsi kalau nggak salah Pak. Ada yang di dilihat ya. Apa ya? Lupa tadi. Oh iya ya pola-pola. Kalau nggak Ada perubahan pola Pak, itu ya maksudnya. itu tuh ada perubahan pola. Terus kalau gimana sih cara melakukan pola konsumsi menggunakan pola ebusines? Bisnis. Oke. Ya, nggak salah. Bisnis atau ebusines? Ini ya. Oh iya Pak. Ya. Perubahan polanya. Ya. Perubahan pola ya. Oke, nah ini perubahan pola ini yang kita lihat berdasarkan apa ya, kondisi kejadian yang sekarang. Misalkan gini, pola belanja kita berubah kan, yang asalnya Iya, Pak. tradisional, kalian datang ke toko, milih-milih barang, transaksi cash gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa duduk di rumah, install aplikasi semacam Shopee, semacam Tokopedia, semacam aplikasi bisnis. Transaksi juga cuma transfer, barang sudah kalian terima, gitu ya. Gitu. Jadi iya, Pak. ada perubahan-perubahan seperti itu. Kurang paham, Pak. Nah, jadi dari situ ya, ini dilihatnya sudah. Komunikasi antar penjual dan pembeli pun sudah berubah. Yang dulu di pasar kita berdebat, minta diskon, pengurangan harga dan lain-lain. Tapi dengan teknologi kita melihat, terus kita minta nanya, pola baju, bahan dan segala macam lewat chatting semuanya. Jadi polanya sudah berubah, gitu ya. Oke, begitu. Ada lagi? Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ada lagi, Pak. Mungkin yang lain ada, Pak. Nggak ada. Oke, silakan yang lain yang mau tanya. Jawab sih. Oke, bertanya. Kapan pulang? Oke, perhatian semuanya. Saya ada tugas begini. Saya ada tugas supaya kalian termotivasi, ya. Kalian termotivasi. Kalian buatkan satu bisnis plan, ya. Kalian coba buatkan bisnis plan. Anggaplah kalian sebagai seorang yang cyberpreneur, ya cyberpreneur, ya seorang cyberpreneur, di mana kalian punya satu produk dan kalian akan pasarkan secara cyber, gitu ya. Nah, misalkan kalian tuliskan
Bisnis plan-nya seperti apa? Pikirkan produknya apa, cara pemasarannya bagaimana, transaksinya bagaimana, gitu ya. Transaksi Sedikit lagi bisnis. pembayaran, operasional, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada yang memulai bisnis jual-jual kerudung gitu ya, silahkan itu dibuatkan bisnis plan-nya, gitu. Dibuatkan bisnis plan-nya. Bagaimana cara pemasaran kerudung kalian? Lewat media apa? Gitu ya. Terus nanti alur pembayarannya bagaimana? Tuh, barangnya kalian dapat pasokan dari mana? Ya, hal-hal seperti itu kalian tuliskan, kalian gambarkan, kalian tuliskan, gitu ya. Nanti kirim ke saya, oke? Okay? Buat di mana ya, Pak? Apanya buat di mana? Tugasnya tuh dibuat di Word atau di apa? Boleh dituliskan di ya, terus dipoto, kirim ke saya boleh. Ya. Oh, Kalau ya, Pak. ditulis di Word, kalau misalkan banyak, kalian tulis dulu, nanti email ke saya. Oh, ya, Pak. Buatlah sebuah business plan. Business plan. Plan tentang cyber Apa, Pak? cyber privacy. Ya. Business plan, jadi produk kalian apa, cara promosinya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana, operasionalnya, terus pasokan barangnya bagaimana, dan lain-lain. Itu Pak, jadi ditulis cuma gambarannya ya, ini sih gitu. Ya, gambarannya, terus kalau perlu kalian gambarkan dalam flowchart boleh. Oke. Boleh digambarkan flow atau notasi bisnis plan. Tugas. Betul. Jadi silakan kalian buatkan. Ya. Diasumsikan kalian punya produk apa, bagaimana cara melakukan pemasarannya, promosinya, bagaimana cara pembayarannya, gitu. Pakai media apa, operasionalnya bagaimana, kalian dapat barangnya bagaimana, semua itu digambarkan, kalian deskripsikan. Jadi nggak cuma sekedar gambar, tapi kasih keterangan, deskripsi penjelasannya apa, gitu ya. Oke. Kan siapa tahu dari situ kalian ada ide, oke, usahanya dilanjutkan dan terus berlanjut. Ya. Oke. Iya. Kalau ada nanti yang perlu didiskusikan, bisa di grup ya. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, nanti silakan didiskusikan di grup. Ya. Untuk sekarang saya off dulu ya.
Oke, terima kasih semuanya. Videonya nanti saya edit dulu. Beberapa bagian nanti saya hilangkan, terus di-upload di YouTube ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.